Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Kamis 12 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah menata dengan baik kolbu kiri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bulan puasa sudah berada pada 10 terakhir, dan insya Allah kita disibukkan oleh malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat meraih malam tersebut, karena malam tersebut adalah yang begitu agung, yang begitu banyak kemuliaannya. Namun demikian Bapak Ibu, untuk meraih ke sana maka perlu kita menata dengan baik jiwa kita, kolbu kiri kita, agar kita diberikan kemudahan, diberikan keringanan, karena di situ membutuhkan kekuatan agar kita dapat melaksanakan malam Lailatul Qadar dengan baik, ya. Walaupun kita merasa lelah, capek, namun karena iman yang kuat, maka pelaksanaan itu menjadi indah, berjalan dengan baik, ya, karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya hal itu perlu dibekali rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah, kepada Rasulullah, ya. Ibadah puasa ini, ya, begitu istimewa karena yang pertama terjadi 1 tahun sekali dan dilaksanakan selama sebulan penuh. Dan di samping itu banyak keutamaan. Nah, jadi ketika kita menyambutnya, maka kita menyambutnya dengan iman, bukan dengan seremonial atau euforia yang berjalan seperti biasanya, namun ketika melangkah ke depan itu mengalami kemunduran, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu mari kita renungkan surat At-Taubah ayat 24 untuk bekal kita, ya, terutama ketika kita menyambut malam Lailatul Qadar, ya. Di situ perlu kekuatan minta, perlu semangat, ya, perlu semacam motivasi, ya, agar kita punya semangat yang luar biasa ketika kita melaksanakan malam Lailatul Qadar. Apa motivasi itu? Bahwa kita hidup ini adalah sangat mencintai Allah, bukan yang lain. Mencintai Allah betul-betul cinta sejati, mencintai Allah lahir dan batin. Kemudian yang kedua, kita mencintai Rasulullah. Walaupun kita itu tidak pernah bertemu beliau, ya, tetapi batin kita begitu kuat sangat mencintai beliau. Kita sulit membayangkan kalau Allah tidak mengutus beliau, bagaimana nasib kita saat ini, ya. Disitulah karena Allah mengutus beliau, ya, maka kita punya sandaran, kita punya pedoman, Al-Quran, Sunnah Nabi. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, betulkah kita ini sehari-harinya memperjuangkan agama Allah dengan segala cara dan latar belakang kita.
Betulkah kita ini sudah memikirkan bagaimana agama Allah itu tetap berkembang di muka bumi ini? Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi urutan-urutan ini harus kita tempatkan, tidak mutlak, itu tidak boleh ada perubahan. Kalau bergeser sedikit pun ya, maka akan bergeser pula kepribadian kita. Cinta Allah, cinta Rasulullah, kita memperjuangkan agama Allah, baru cinta yang lain. Apakah kita cinta jabatan? Nomor 4 misalkan, maka orang yang punya jabatan pasti amanah, karena orang itu adalah cinta Allah pertama kali. Ketika kita cinta harta, maka orang itu pasti adalah orang-orang yang mencari harta dengan jalan yang halal, dan orang itu pasti dermawan. Cinta anak, orang itu pasti memikirkan, tidak sekedar mendidik anak dengan fasilitas, tapi dia memikirkan bagaimana anak-anak saya itu supaya menjadi nanti anak yang soleh ya, dan soleha. Ketika kita meninggal dunia, mereka melanjutkan kita, mengalirkan amal jariah atau mendoakan kita. Cinta istri, mungkin kita akan memperlakukan istri itu semata-mata karena Allah, bukan asal main kasar ya. Cinta suami juga begitu, itu karena sandarannya sudah Allah. Nah, kalau itu dibolak-balik, maka mempengaruhi kepada ibadah kita, Bapak Ibu. Orang tidak akan khusyuk lagi beribadah kepada Allah ya. Orang akan malas beribadah kepada Allah. Lebih-lebih sekarang malam Lailatul Qadar ya, di mana kita harus ya meninggalkan semuanya, kita fokus beribadah ya. Karena di malam itu Allah menjanjikan orang yang beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hingga motivasi itu kalau tidak masuk ke dalam jiwa ya, dan jiwanya tidak terkonek kepada Allah, maka orang itu akan sulit untuk melaksanakan malam Lailatul Qadar. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Kenapa? Karena pada saat itu orang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Jadi merasa berat beribadah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 24, wa in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluarga yang keluarga kalian ya. Wa amwalu nikataraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada memperjuangkan agama Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat fasik. Nah ini Bapak Ibu, sandaran ini. Jadi kenapa orang itu stres ya? Ya karena sudah dirubah kecintaannya, bukan Allah. Bisa jadi harta di urutan pertama, bisa jadi jabatan. Mengapa orang itu merasa hidupnya terasa berat ya, memikulnya? Itu karena kecintaannya sudah digeser, tidak lagi Allah, kemudian Rasulullah, dan memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati ya,
kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 80, wa may yuti'ir rasula faqad ta'allahu faman tawalla. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini prinsip mutlak ya. Kalau kita kepingin dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah, terutama di bulan puasa, malam Lailatul Qadar ya. Wa ma arsalnaka alaihim hafidhah, maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pemelihara ya. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pemelihara ya. Nah, ini artinya apa? Artinya jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, itu sesungguhnya tidak taat kepada Allah. Ini yang memberatkan. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara. Nah, orang-orang kenapa merasa berat beribadah, merasa berat melakukan malam Lailatul Qadar ya, itu disebabkan terjadi pergeseran tentang kecintaan kepada Allah, sehingga jiwanya murni betul-betul karena Allah, bukan, jiwanya belum suci, jiwanya masih ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan, sehingga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu kurang lancar Bapak Ibu. Di dalam surat An-Nur ayat 56, di situ Allah berfirman, wa aqimis sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, wa atiur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul supaya kalian diberi rahmat. Diberikan rahmat itu diberikan karunia, diberikan petunjuk, hidayah, kasih sayang ya. Nah, semua fasilitas itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu direnungkan kembali tentang kecintaan kita untuk memudahkan kita di dalam menunaikan ibadah kepada Allah ya. Orang yang menempatkan cinta Allah urutan pertama, maka dia amanah di dalam jabatan. Orang yang menempatkan urutan pertama cinta Allah lalu cinta Rasul, maka orang itu sangat dermawan ketika banyak harta, dan yakin harta yang dicari pasti adalah dengan jalan yang halal. Nah, ini pentingnya kondisi seperti ini ya. Karena kalau Allah tergeser, Nabi tergeser dari kecintaan nomor 1 dan nomor 2, maka dipastikan orang itu akan kesulitan di dalam istiqomah untuk beribadah ya. Bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana amal solehnya, bagaimana berdoa dan sebagainya. Itu karena ada kekuatan dari dalam, dari jiwa kita yang suci, mencintai Allah di urutan pertama, mencintai Nabi di urutan kedua, berjihad di jalan Allah di nomor 3, baru kecintaan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.